Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kota Sukabumi, yang dimana ruang diskusi yang membahas terkait dengan kepemiluan, demokrasi, dan tata kelola pemilu. Teman pemilih, hari ini kembali lagi di ruang podcast KPU Kota Sukabumi. Tentunya kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik dan relevan, tentunya terkait dengan kepemiluan, demokrasi, dan juga tentunya hari ini kita sudah dibarengi dengan narasumber yang hebat, di mana hari ini kita akan membahas terkait dengan tema suara pemula itu sebagai masa depan bangsa. Nah, selaras dengan tema tersebut, hari ini sudah ada hadir tengah-tengah kita narasumber yang memang ini dari kalangan pemula, tetapi juga dia seorang aktivis yang memang bergerak dalam literasi, kemudian juga dia sebagai penggagas maupun sebagai aktivis di Duta Baca. Dan juga tentunya hari ini juga saya tidak sendiri, tidak berdua dengan narasumber, ada juga nih Pak Ketua KPU Kota Sukabumi, Bapak Imam Sutrisno. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, ini sangat sibuk sekali Pak Ketua. Hari ini sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Dan juga tamu kita ini siapa namanya? Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Abdina Kurniabillah. Orang-orang Oke. mungkin sering manggilnya Adi aja. Adi, Tapi, panggilannya Adi. tapi kadang ada juga yang Abdi 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 itu saya, kalau kayaknya Sunda itu saya. kayak saya gitu ya. Oke. Ini Adi ini adalah Duta Baca. Ya, Tahun berapa berarti ya? tahun 2025, tahun kemarin. 2025, Duta Baca 2025, yang dimana bernaung di bawah atau berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Daerah Betul, Kota Sukabumi ya. betul. Oke. Nah, ini Pak Ketua, teman literasi kita hari ini nih sangat banyak sekali mungkin nanti pengetahuan yang akan kita gali. Nah, namun sebelum itu mungkin boleh tahu dulu aktivitasnya. Aktivitas hari ini sebagai mahasiswa, sekarang menuju semester 5. Selebihnya saya aktif membaca ke perpustakaan, terus saya juga sebagai seorang pengajar, bukan pengajar sih, lebih ke ngebantu di sekolah. Mentor kan? Ngebantu di sekolah, di perpustakaan sekolah saya dulu, dan selebihnya saya juga kadang ngajar di MD. Ya. Dan karena lagi libur, saya juga lagi nyari kesibukan lainnya selain eh, membaca buku. Salah satunya adalah menggagas program untuk memberikan pemahaman, kemudian juga menularkan literasi-literasi kepada pemilih pemula maupun dengan masyarakat yang luas. Nah, ini Pak Ketua, mungkin sebelum kita berbincang jauh, boleh di-spill kegiatan-kegiatan KPU deh hari apa aja gitu, Pak. Biasanya kan banyak orang tuh, wah KPU nggak ada kerjaannya nih, hanya 5 tahun sekali gitu kan. Ini seperti apa mungkin Pak, boleh dijelaskan sedikit gitu untuk kegiatan KPU hari ini di luar tahapan. Oke, terima kasih Kang Indra selaku host hari ini. Menyela sedikit perbincangan kita yang seharusnya temanya tentang pemilu dan literasi ya. Kalau bicara kegiatan KPU di luar masa tahapan teknis, ini juga pembicara kita hari ini atau narasumber kita hari ini juga menjadi saksi ya bahwa KPU di luar masa tahapan teknis itu juga terus berkegiatan. Oke. Salah satunya kolaborasi kita dengan rekan-rekan apa namanya Duta Baca, kemudian penggiat literasi, kaitannya dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Kemudian kebetulan kegiatan itu seringkali kita lakukan di perpustakaan karena waktu itu kita sudah melakukan semacam perjanjian kerjasama Oke. dengan perpustakaan daerah. Hari ini juga berbarengan dengan kegiatan ini kita ada kegiatan rapat SPIP yang itu setiap bulan kita lakukan, dan kemarin baru saja kita melakukan launching salah satu aplikasi Oh ya. inovasi kita namanya Jaga KPU. Itu berkaitan dengan strategi kita untuk mencegah praktik atau potensi gratifikasi di KPU. Itu 3 dari banyak sekali kegiatan yang kami lakukan di luar masa tahapan. Ya intinya apa yang tadi disampaikan oleh Kang Indra, persepsi masyarakat selama ini tentang penyelenggara pemilu di luar tahapan mungkin nggak ada kerjanya, mungkin itu hari ini sudah tidak berlaku Oke. karena 5 tahun sekali. iya teman-teman itu setiap hari mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Setiap hari kita hampir Oke. ada kegiatan dan
itu berkelanjutan. Saya Jadi kira kalau itu. Pak Ketua pernah bilang itu, kalau misalkan saya menjelaskan dari mulut ke mulut itu akan mungkin agak repot. Tapi pernah suatu saat Pak Ketua bilang, buka saja katanya media sosial KPU Kota Sukabumi. Di situ setiap kegiatan kita sehari-hari ada. Terpampang. Terpampang. Maka teman pemilih boleh tuh nanti ikuti di Instagramnya KPU Kota Sukabumi, di YouTube-nya, kemudian juga di TikTok-nya, apa namanya, di Facebook-nya gitu kan, Twitter atau di X-nya. Itu sangat sangat lengkap sekali kegiatan-kegiatan kita. Sampai hal kecil pun kita publikasi supaya tadi kata Pak Ketua menjawab apa yang memang jadi Pertanyaan masyarakat. framing dari masyarakat terkait dengan penyelenggara pemilu. Nah, berkaitan dengan hal itu mungkin tadi saya juga ingin apa namanya merangkum dari apa yang Pak Ketua katakan bahwasanya KPU itu ada dua tadi program nasionalnya yang pertama pendidikan pemilih, yang kedua itu adalah daftar pemilih berkelanjutan. Nah, salah satunya nih mungkin tadi menyambung dari Pak Ketua ya, bahwasanya pendidikan pemilih salah satu metodenya adalah membuka RPP yang Ya. gerai RPP yang ada di perpustakaan atau Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Sukabumi, dan salah satu mitra kitanya adalah Duta Baca yang memang ini juga teman-teman perlu diketahui Pak Ketua ini juga sangat aktif. Kenapa? RPP yang memang sebagai kita sediakan gerai gerai pemilu atau rumah pintar pemilu disediakan visi untuk membuka literasi. Pak Ketua ini juga selalu memimpin dalam rangka mendiskusikan hal-hal terkait demokrasi, hal-hal terkait dengan kepemiluan, hal-hal terkait dengan ini bagaimana atau mau dibawa kemana nih arahnya demokrasi Indonesia pada saat ini, sehingga pada pada satu masa Pak Ketua mengadakan diskusi-diskusi tersebut. Nah, inilah menjadi menjadi apa prolog kita nih bisa bisa melakukan podcast di sini seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal itu mungkin Pak Ketua nih yang ingin saya tanyakan tuh, seberapa pentingkah gitu Pak Ketua antara literasi dan demokrasi dari sudut pandang Pak Ketua itu sendiri? Gitu. Em, untuk KPU tentu menganggap pemilu dan literasi itu punya hubungan atau kaitan yang sangat erat ya. Literasi bagi KPU itu menentukan banyak hal. Satu di antara banyak hal itu adalah kualitas dari pelaksanaan pemilu dan demokrasi itu sendiri. Semakin tinggi literasi masyarakat tentang demokrasi, pembangunan, politik, dan pemilu itu sendiri, maka hampir dapat dipastikan itu bisa menjadi jaminan pemilu dan demokrasinya akan berlangsung dengan baik. Sehingga dapat saya katakan bahwa ya literasi ini salah satu syarat penting ya Ya, untuk kita pastikan berjalan dengan baik agar memudahkan kita juga sebagai penyelenggara pemilu. Di lain sisi kita membayangkan ya pemilu dan demokrasi yang kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat yang mohon maaf literasinya kurang terhadap demokrasi dan pembangunan politik dan seterusnya, ya kita harus siap-siap berhadapan dengan gelombang pragmatisme, politik transaksional dan seterusnya. Nah, saya kira dalam posisi itu kita melihat benang merah pentingnya literasi dan hubungannya dengan perbaikan kualitas pemilu dan demokrasi. Karenanya ya hari ini kita bersyukur KPU patut bersyukur karena dapat berkolaborasi dengan salah satu pilar penting dalam gerakan literasi Kota Sukabumi, yaitu Duta Baca. Ini baru salah satunya saja. Dan di setiap kegiatan sangat berkesan karena alhamdulillah teman-teman Duta Baca ini sangat antusias ya bekerja sama dengan KPU Kota Sukabumi. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa dengar lebih banyak dari rekan-rekan penggiat literasi, salah satunya diwakili oleh Duta Baca hari ini, memandang ke depan apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan bersama berkaitan dengan hal yang tadi saya sampaikan. Jadi tadi Pak Ketua tuh bilang bahwasanya yang namanya literasi dan demokrasi itu sangat
penting sekali, terutama juga dalam rangka mendobrak pemahaman-pemahaman terkait dengan politik, demokrasi, yang dimana literasi itu adalah salah satu modal utama sebetulnya gitu. Namun yang menjadi pertanyaan nih ini boleh dikoreksi juga ya. Boleh, Yang boleh. saya tahu nih data dari UNESCO itu minat baca di Indonesia tuh masih 0,001%. Nah, Dua dari berkaitan dengan belakang ya. berkaitan dengan tadi yang dikatakan Pak Ketua, mungkin pertanyaannya lantas mau kapan kita berdemokrasi dengan yang sesuai yang diinginkan sedangkan minat bacanya tuh masih 0,00 sekian gitu. Menurut apa Kang Abdi ini sendiri gimana? Kalau ngelihat dari kualitas literasi gitu ya, itu menjadi sebuah sarana penting dalam demokrasi. Ya, Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam demokrasi itu nggak melihat kepintaran, tapi melihat suara, satu orang satu suara. oke. Dan dari banyaknya suara itu tidak menentukan kualitasnya, jadi hanya Oke. menentukan kuantitas. Maka literasi ini menjadi kunci dengan menyelenggarakan kualitas pemilu yang baik. Nah, salah satu kelemahan demokrasi itu adalah ketika demokrasi yang dijalankan itu ditunggangi oleh berbagai kepentingan dan bisa menggiring opini publik, yang mana publik ini belum terliterasi dengan baik. Oke. Kalau semisalnya dalam literasi ini gitu ya kurang dipahami dengan masyarakat dengan baik, maka akan sangat mudah mendapatkan hoaks pemilu, dikiring, bahkan juga dibayar dengan uang. Oke. Namun ketika literasi ini baik di masyarakatnya, akan menimbulkan sebuah keintegritasan dengan harapan membangun masa depan yang lebih baik. Terkait dengan masalah tadi, masalah minat baca dan juga sebagainya, ini menjadi tantangan penting dalam meningkatkan minat baca di kita. Sebenarnya ada banyak alasan tentang kenapa minat baca ini sangat rendah. Ada di antaranya masalah di internal masyarakatnya sendiri begitu yang emang malas. Namun juga pada sistem buku di kita tuh sangat mahal. Itu kayaknya 12% pajaknya, 12%. Jadi bagaimana mungkin orang tuh bisa minat bacanya tinggi kalau membacanya juga susah, ya. Bagaimana Oke. kita bisa meningkatkan kualitas pemilu kita apabila akses terhadap pengetahuan juga susah? Memang sih sekarang pengetahuan di medsos banyak, begitu ya, di HP juga banyak. Namun pengalaman membaca buku itu akan sangat jauh lebih indah kalau bagi saya begitu ya. Oke. Nah ya, terus juga menyangkut masalah internal juga. Sebenarnya masyarakat kita itu apa ya namanya, nggak bisa disalahkan juga, tapi juga memang ada salah dari mereka juga. Kadang orang kan apa ya, eh, mengistilahkan pesta demokrasi itu ya seperti pesta yang seperti hanya bisa digambarkan secara instan, ya. Jadi orang yang kasih duit banyak, ya udah kita terima aja, kita pilih dia begitu ya. Itu kan karena pengetahuan dia yang kurang. Nah, makanya ini menjadi PR bagi KPU juga sistem daripada negara kita, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan minat baca tersebut begitu. Karena dari baca itu gerbang utama menuju literasi yang lebih baik, menuju pemilu yang lebih baik. Dengan membaca pengalaman itu kan banyak begitu, pengetahuan juga menjadi banyak. Sehingga pengetahuan menjadi banyak, pola pikir yang berubah, perilaku juga berubah. Dan di kita emang data emang serendah itu ya, serendah itu. Maka itu menjadi PR kami juga di Duta Baca, menjadi ikon, menjadi penggerak, menjadi inspirator supaya membaca itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat begitu. Oke. Jadi sebetulnya sangat penting sekali ya ketika berbicara terkait membaca itu adalah gerbang ilmu pengetahuan. Membaca itu adalah sesuatu yang memang membuatkan informasi kita sehingga kita dapat berpikir dengan jernih, memilah dan memilih mana sih yang sepatutnya dipilih dan tidak. Ya, Nah, kadang begini, maaf, maaf saya potong boleh ya. boleh. Maaf saya potong. Kadang setiap calon ya dalam pemilu begitu dalam calon itu memaparkan visi misinya dalam jelas segala macam begitu ya. Mana program pendukung, mana program utama, mana program yang sampingan kan banyak ya. Tapi masyarakat Indonesia ketika ditanya itu banyak yang "Oh, saya nggak tahu visinya apa, Oke. saya nggak tahu visinya bagaimana." Maka bagaimana bisa demokrasi itu secara kualitas dengan baik apabila visi misi aja gak dibaca gitu ya. Jadi kebiasaan membaca atau misalkan kemampuan dalam membaca itu sangat diperlukan dalam demokrasi, dan itu menjadi PR negara tentu saja. Tentu saja Oke. PR kami juga begitu ya. Tapi kalau hanya mengandalkan negara saja agak-agaknya agak sulit. Jadi
mungkin kita berkolaborasi ini segmen dari lapisan masyarakat supaya bisa menumbuhkan minat baca tersebut begitu. Oke. Nah, ini berkaitan dengan demokrasi dan pemilu tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua bahwasanya penting literasi itu untuk demokrasi. Karena kenapa? Kalau kita perlu ketahui kan pemahaman saya nih, segala bentuk sekarang tadi kayak seperti pajak, kebijakan, sebetulnya muaranya di demokrasi. Dari kebijakan pemimpin atau pimpinan yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, melihat bahwasanya tadi kan data itu sangat rendah sekali gitu. Kalau dalam segi politik, nah, tadi yang dikatakan visi misi hanya sebatas visi misi aja. Apalagi hari ini mungkin banyak orang yang pasti mah untuk melakukan persyaratan saja Pak Ketua datang ke KPU ada visi misinya gitu. Tanpa dibaca juga mungkin oleh pasangan calonnya, hanya oleh tim suksesnya. Nah, berkaitan dengan hal ini Pak Ketua memandang literasi dan demokrasi itu bisa diterapkan nggak di kita? Kita tidak hanya berbicara semestinya seperti, tapi kan nyatanya hari ini ya lihat data saja 0,00 sekian, jangankan ke orang lain lah, diri pribadi kita aja masing-masing mungkin beli buku tuh atau baca buku kapan sih gitu kan, ataupun kadang ada buku hanya sebagai tumpukan. Nah, bagaimana nih caranya mendobrak hal-hal tersebut? Bisa nggak kita menyampaikan ke sana, walaupun sebetulnya pertanyaan ini ya kalau misalkan pertanyaan seperti itu kayak seperti pesimis ya, tetapi ya realitanya seperti ini gitu Pak Ketua, bagaimana tuh? Em, Tadi disampaikan salah satu kata kunci ya yang Ya, mungkin menjadi penyebab dari situasi yang hari ini kita hadapi bersama, yaitu akses terhadap ilmu Literasi. pengetahuan itu sendiri. betul. Eh, Beberapa tahun yang lalu mungkin akses terhadap ilmu pengetahuan berupa fasilitas perpustakaan ya, koleksi buku di Betul. perpustakaan dan seterusnya mungkin memang tidak Up to date. tidak sebaik hari ini. Hari ini berbagai fasilitas penunjang agar masyarakat mau datang, agar masyarakat berminat terhadap sumber-sumber Pengetahuan. pengetahuan itu mungkin sekarang lebih lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya mencerminkan betapa kita memang agak telat ya mengarah ke sana. Ya, Menyadari situasi bahwa peradaban masyarakat ini atau hal yang lebih sederhana, pembangunan masa depan kita 2, 3, 5 tahun ke depan itu yang mesti dibangun dengan berbasis pada ilmu pengetahuan. Sila keempat dalam Pancasila ya, bahwa semestinya kita memang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. kebijaksanaan. Nah, ini yang nyaris mustahil kita raih. Tidak akan ada hikmah tanpa pengetahuan dan tidak akan ada kebijaksanaan tanpa satu pemahaman yang baik terhadap ilmu itu sendiri. Jadi memang ini menjadi syarat penting. Kalau pertanyaannya apakah ini mungkin diterapkan, sementara kita berhadapan dengan kenyataan yang cukup miris. Data menunjukkan sekian persen. Kita lihat tren dalam pelaksanaan pemilu dan demokrasi kita juga belum dapat dikatakan baik-baik saja. Tetapi saya rasa pilihannya menjadi sangat sederhana. Kita akan membiarkan situasi ini terus berlangsung, Betul. kemudian mendapati segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup kita menjadi semakin sulit. Ya, segala sesuatunya diatur gerbangnya demokrasi. Kebijakan-kebijakan yang berpihak, kebijakan-kebijakan yang masuk akal, ya, itu tentu saja bersumber dari proses demokrasi yang baik. Ya. Artinya, ya ini sangat berhubungan dengan hajat hidup kita. Kembali pilihannya menjadi sangat sederhana dan mungkin kita harus mulai mengkampanyekan ini juga dalam bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Oke. Pilihannya kita mau maju atau kita mau jalan di tempat atau malah lebih buruk dari hari ini. Dan sayangnya salah satu jalannya adalah ya menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang semestinya. Atau di atas segalanya nggak sih Pak?
Ya, untuk saat ini. artinya itu mestinya menjadi bintang apa namanya pemandu kita semua. Oke. Saya kira itu. Jadi kan ya itu tadi berbicara hari ini. Pernah saya juga berdiskusi kan berbicara terkait dengan ilmu pengetahuan dan memang apa yang ingin didapatkan. Tapi kadang hari ini masyarakat itu yang real-real saja gitu, yang instan-instan saja. Toh kasarnya gini, ketika kita membaca, ketika kita membuat apa namanya, membeli buku. Nah tadi ketika kebutuhan membeli buku dengan kebutuhan pribadi yang lebih penting yang bagaimana ya Pak, si lebih penting pribadi kebutuhan kebutuhan primernya gitu kan dia. Nah berkaitan dengan hal itu ini sebetulnya sangat kompleks menurut saya. Kompleksnya kenapa? Permasalahan kita itu oke lah, anggap saja orang-orang itu pasti tahu yang namanya ilmu atau pengetahuan itu adalah gerbangnya segala ilmu pencerahan itu. Tetapi kan hanya sebatas diketahui saja, tidak tidak serta-merta pada akhirnya menjadi internalisasi menjiwai. Nah, menurut Kang Abdi sendiri nih di Duta Baca, hal-hal yang seperti itu bagaimana cara penanganannya? Kan kita berbicara sebagai mestinya bahwasanya ilmu pengetahuan baca itu adalah segala gerbang kesuksesan kasarnya gitulah. Kita ketika membaca suatu buku ilmu pengetahuan yakin itu menjadi cahaya di tengah kegelapan itu kan. Tetapi realita pada hari ini hal itu tidak sebatas apa namanya hanya sebatas omongan saja gitu tidak menjadi internalisasi kita sendiri. Nah mungkin ada nggak cara-cara khusus atau misalkan dari duta literasi sendiri targetan per bulan per tahunnya berapa nih yang orang membaca dan memang dia memahami gitu. Ya. Kalau untuk target pemahaman membaca itu orang-orang beda-beda. Ada yang langsung paham baca buku, ada yang enggak. Tapi kalau cara penanganan hal seperti itu, menurut saya begitu ya, menurut saya orang-orang seperti itu belum paham secara menyeluruh terkait tentang apa itu investasi berharga bagi masa depannya. Oke. Saya sepakat bahwa semua orang tuh pasti berpikir bahwasanya ilmu pengetahuan tuh pasti mengadakan kesuksesan dan juga sebagainya, tapi belum menjiwai. Nah, bagi saya itu orang yang belum paham bagi saya. Karena paham dengan tahu itu beda. Tahu ya sekedar tahu aja kan. Tapi kalau paham itu sama dengan pengaplikasian, ya. Orang tuh gak bisa disebut paham kalau dia gak melakukannya. Oke. Orang tuh gak bisa disebut profesor kalau dia belum melakukan sesuatu kan begitu ya. Pakarnya begitu. Jadi kadang ada satu judul buku yang menarik gitu ya. Judul bukunya tuh merasa merasa pintar bodoh saja tidak. Ya, merasa tahu padahal dia nggak paham. Ya, Oke. ya. Jadi bagaimana dia bisa paham kalau dia nggak mengalaminya? Itu yang pertama pandangan saya begitu Oke. ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, iya saya tahu kok pengetahuan itu mengantar kesuksesan dan sebagainya, tapi tidak teraktualisasikan dalam kehidupannya, bagi saya itu bukan orang yang paham tentang hakikat pengetahuan. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara menangani itu. Cara yang paling sederhana adalah memberikan contoh yang nyata, real bagi mereka. Di antaranya, tokoh-tokoh yang mungkin di politik sekarang begitu ya, kita melihat kesuksesan, tidak ada orang yang pintar tanpa membaca. Kita lihat contoh misalkan contoh yang pintar sekarang Prof. Mahfud. Beliau tuh aktif dalam membaca. Tokoh-tokoh founding father kita begitu ya, Soekarno dan sebagainya gitu ya, Cokro Aminoto. Mereka tuh adalah seorang yang terpelajar, Oke. seorang yang aktif dalam ilmu pengetahuan begitu. Oke. Dan hidupnya mulia. Oke. Nah, ini yang jarang orang pahami, orang ketahui bahwa pengetahuan itu menjadi sebuah investasi bagi dirinya, menjadikan hidup mereka Oke. mulia. Ya. Jadi dari awal saja dia sudah tidak memahami hal itu, ya. Jadi kalau sekedar tahu, iya tahu kok ya ilmu pengetahuan mah bisa mengadakan kesuksesan Nih. begitu. Tapi tidak diaplikasikan, dia belum paham namanya. Ya. Oke. Bagi Nih saya seperti itu, bagi saya begitu. menarik Pak Ketua nih yang dikatakan oleh Adi. Jadi berbicara terkait kayak tadi founding father, kemudian para pemimpin-pemimpin, yang di mana itu basicnya sebetulnya apa orang-orang terdahulu Pak Ketua. Nah mungkin ini agak sensitif, cuman perlu kita juga buka atau bedah. Menurut Pak Ketua sendiri nih tadi yang dikatakan oleh Adi itu hari ini kebijakan pemerintah yang memang kita alami kemudian yang kita rasakan hari ini tadi seperti contohnya misalkan orang mau membaca ternyata pajaknya saja udah tinggi 12%. 12%, bukunya yang mau kita beli pada akhirnya habis
apa namanya, daripada membeli buku ya paling beli kebutuhan sehari-hari misalkan realitas seperti itu. Nah, kemudian ketika tadi berbicara bahwasanya dulu juga founding father kita adalah sebagai orang pembaca literasi yang ulung kasarnya gitu. Nah, pertanyaannya apakah hari ini juga demokrasinya semakin mundur Pak Ketua dengan hadirnya permasalahan-permasalahan demi permasalahan, bukan berarti kalau masyarakat kan melihatnya kok asa semakin menurun nih gitu kan, harga semakin mahal, kemudian sekarang kehidupan juga sekolah semakin susah. Ini hal yang tanda kutip mungkin saya juga baca berita kemarin ada mirisnya, misalkan ada sekolah-sekolah Pak, sekolah dasar yang satu swasta yang satu negeri, yang swastanya penuh, sekarang kebalik Pak, negerinya cuma satu dan dua orang. Nah, ini relate-nya dengan demokrasi yang memang perlu teman pemilih ketahui gitu Pak. Hasil-hasil fenomena saat ini tuh seperti apa mungkin menurut Pak Ketua? Oke. Dari segi KPU Pak ya. Iya, iya. Tadi apa yang disampaikan Kak Adi juga menarik ya. Ada satu kata kunci yang saya tangkap di sana, lead by knowledge. Oke. Hari ini mungkin sebagian dari kita menyimpulkan bahwa ada situasi yang perlu kita benahi. Ya, pajak 12% dan seterusnya, akses terhadap ilmu pengetahuan tidak semudah yang diharapkan dan seterusnya. Demikian pula tokoh-tokoh terdahulu ternyata mereka keluar dari satu persoalan, Oke. dari sebuah kondisi yang ingin mereka ubah pada sesuatu yang mereka cita-citakan. Itu ya kata kuncinya tadi ya, lead by knowledge. Tidak mungkin ada gagasan tentang republik, tidak mungkin ada gagasan tentang nasionalisme, tidak mungkin ada gagasan tentang kemerdekaan Betul. jika founding fathers kita ini dulunya tidak belajar dengan serius. Ya betul, ada yang angkatan awal itu mereka belajar ke Belanda dan seterusnya, Ya. tapi intinya adalah mereka menambang ya, sesuatu yang mereka perlukan dalam apa yang kita sebut sumber ilmu pengetahuan tadi. Mereka menambang knowledge itu, kemudian knowledge ini dijadikan sebagai alat menyatukan bangsa yang tadinya bercerai-berai Iya, begitu ya, betul. untuk satu tujuan yang sama. Nah, saya kira ini juga masih bisa diterapkan hari ini, apapun persoalannya. Kita mungkin bisa berdebat tentang kondisi bangsa hari ini. Iya. Ada yang bilang ya kita masih baik-baik saja. Ada yang bilang Kemunduran, ada banyak hal mendasar yang perlu Ada yang kita stuck. perbaiki. ada stuck. Nah, bahkan untuk menyamakan persepsi itu, satu hal yang kita butuhkan adalah ya pengetahuan itu sendiri. Kemudian tadi Kang Indra berusaha mengarahkan pendiskusian ini pada bagaimana ketika ini dikaitkan dengan demokrasi itu sendiri. Ya, demokrasi sendiri adalah buah dari Pemikiran. kerja ilmu pengetahuan yang panjang. Nanti kalau baca sejarahnya ya, kita memang tidak bisa terpisah dengan Yunani ya. Iya. Tetapi bagaimana pada saat itu dikenalnya dengan istilah akademia ya. Disitulah cara atau metode tentang pengaturan masyarakat itu dieksplorasi sedemikian rupa sehingga lahir satu formula yang hari ini kita kenal ya, demokrasi. Jadi bisa dibayangkan ketika demokrasi yang lahir dari rahim ilmu pengetahuan itu sendiri, tiba-tiba dia punya jarak yang begitu jauh dengan Oke. Jauh gitu. maka mungkin ya kita tinggal menunggu saja keruntuhan demokrasi itu sendiri. Oke. Ya beberapa pihak sudah mencatat bahwa mundurnya legitimasi publik Iya. terhadap pemilu dan pilkada. Nah, saya kira ini yang penting untuk diselamatkan. Tetapi saya sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Adi, lead by knowledge. Ya, ini saatnya ya kita Ya. harus mendeklarasikan kembali bahwa ya kita kembali kepada ilmu pengetahuan itu sendiri.
Mungkin juga sebagai tambahan Boleh Kang Ade, boleh. bahwasanya ini menjadi sebuah warning begitu ya terhadap asas pendidikan itu. Kan literasi kan bagian dari pendidikan. Iya. Di mana pendidikan ini perlu semacam formula yang diperbaiki lebih bagus supaya orang-orang itu aware, peduli terhadap pengetahuan. Dan gelar pengetahuan adalah dengan membaca. Oke. Seperti yang kita tahu kalau pendidikan itu bisa merubah seseorang dan itu banyak sekali contohnya. Ada istilah yang bilang kayak gini Pak Ketua ya, mau S2, S3 cina. Tapi banyak yang nganggur cina gitu kan. Mendingan lulus SD tapi sukses. Tapi kalau kita compare datanya ya, berapa banyak yang sukses gelar S3 sama SD? Oke. Ternyata data menunjukkan lebih banyak yang gelar S3 daripada yang lulus SD. Oke. Kan suka mendengar ya? Iya, iya, iya. Suka mendengar istilah lulus SD gak bisa sukses. Nah, tapi kalau kita compare data hari ini, ternyata lebih banyak orang yang berpendidikan itu lebih sukses daripada orang yang hanya lulusan SD. Ya, ini lebih sebagai warning aja dan sebagai sebuah optimisme begitu. Optimisme dalam kita menggelorakan pendidikan dan juga literasi. Dan juga di akhir mungkin di pemilunya supaya Oke. pemilu berkualitas. Saya tuh ingin ngambil sedikit kisah, gak kisah sih ini memang kisah nyata gitu ya. Di tahun 19 dulu gitu ya, bahwasanya angka buta huruf itu mencapai 99%. Betul apa namanya? Angka itu mencapai 99%. Tapi Soekarno itu dulu sangat optimis sampai saat ini tahun 2026 angka buta huruf cuma 0,01%. Itu kan sebagai sebuah bentuk Kemajuan ya. Oke, kemajuan. baik. Dengan negara yang seluas ini ternyata dengan akses pendidikan itu bisa menghilangkan buta huruf itu gitu. Ya. Oke. Nah, Pak Ketua, menarik tadi yang dikatakan Kang Adi juga dari Pak Ketua. Kalau melihat dari sisi pandang Pak Ketua sendiri, nih hari ini ya memang kan sudut pandang orang tuh berbeda-beda, tetapi menurut Pak Ketua atau Kang Adi nanti ya, literasi dan demokrasi di Indonesia itu pada titik hari ini tuh mengalami kemajuan apa kemunduran gitu. Ini Iya. Karena tadi kan sesuai yang dikatakan oleh Pak Ketua juga bahwasanya demokrasi itu kalau setiap orang warga negara Indonesia paham, demokrasi itu gerbang segalanya gerbang gitu. Iya. Karena kenapa? Kita itu di negara demokrasi yang menganut sistem demokrasi. Segala tindak tanduknya, langkahnya kita itu ya berawal dari demokrasi itu. Kalau kita sadar gitu. Bagaimana Pak Ketua? Oke. Untuk menjawab ini saya harus mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Menarik nih. seorang penulis terkemuka juga di Indonesia. Sekarang kalau nggak salah jadi rektor di salah satu sekolah filsafat di Jakarta. Oh, gimana? Namanya Seno Gumiraji Dharma. Seno. Waktu itu diwawancarai oleh salah satu TV. Kita sempat punya TV nasional yang fokus ke literasi, namanya dulu Alinea TV. Alinea tahun berapa Pak? Saya udah lahir belum ya? Udah kayaknya tuh. Udah cuman beberapa tahun. Kayak saya- atau kayak saya yang atau saya mungkin belum dapat TV Pak. Dan dulu. Jadi waktu itu ditanyakan tentang apa sih sebenarnya yang menyebabkan banyak dari kita berasumsi ya mungkin ya, bahwa tingkat literasi kita itu rendah. Meskipun ini kan masih Ya. sangat debatable. Tapi saya menemukan satu jawaban yang menarik yang disampaikan oleh Seno Gumiraji Dharma dan saya kira itu ada benarnya. Seno menyampaikan bahwa bangsa kita melompati salah satu fase yang harusnya dipijaki dalam proses perkembangan peradaban. Atau kata lainnya mata rantai terputus sih Pak? Ya, ada satu fase yang Ya. terputus. Kata Seno di zaman penjajahan ada sementara kalangan, sebagian kalangan yang bahkan bisa mengakses ilmu pengetahuan dan seterusnya. Namun masa kemerdekaan masuk, tidak lama setelah itu kita melompati satu fase kebudayaan yang namanya budaya literasi itu sendiri. Oke. Kita malah langsung lompat ke budaya visual. Oke. Ya, apa nama? Ya, ada piranti bernama televisi. Kita bisa mengakses dan menikmati berbagai macam informasi dengan segala bentuknya itu dengan audiovisual. Ya, dulu sebelum ada piranti audiovisual ini masih ada radio ya. Itu masih agak mending lah ya, karena itu bercerita tentang banyak hal, mengambil dari beberapa sumber buku dan seterusnya. Saya ingat dulu ada
namanya sandiwara radio juga. Itu Oke. malah membacakan atau memperagakan ya secara audio tentang isi novel dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh Seno itu, ternyata kita melompati itu. Mungkin pernah ada di fase ini, Iya. tetapi tidak lama. Segera setelah masa pendek apa namanya budaya literasi ini, kita dipenuhi oleh berbagai informasi yang bentuknya visual, Iya. dan itu lebih menarik, lebih 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 memanjakan mata. ya Menghibur. lebih menghibur, ini nuansa entertainnya Oke. lebih dominan ketimbang hanya sekedar membaca buku di depan rumah begitu ya. Itu mungkin terkesan sangat membosankan ketika Iya. dibandingkan dengan budaya visual yang masuk. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, mereka memasuki masa, atau masyarakat lain Iya. ya, memasuki masa sejarahnya itu lebih cepat. Sehingga panjang mereka Oke. menapaki masa literasinya ini sebelum masuk ke budaya visual. Nah, tapi ya itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi, dan saya kira ini juga menjadi hal penting untuk kita sadari. Karena tidak semua orang menyadari ini, begitu. Tidak semua orang menyadari bahwa ada satu fase yang kita lompati. Oke. Nah, semestinya hari ini kita bisa mengimbangkan itu, bahwa apakah kita bisa menolak berbagai informasi Ini Mas, yang sekarang serba cepat. disuguhkan secara visual. Tentu tidak, Kebanjiran informasi. tentu tidak. Tetapi bagaimana kita mengimbangi itu dengan apa namanya kesediaan kita membaca, membandingkan apa yang tersaji, informasi, potongan-potongan informasi dengan sumber yang sebenarnya, yang itu ya hanya mungkin kita dapat. Jadi mungkin Pak Punten bisa dikatakan kita yang hari ini kurang begitu mendalami terkait literasi. Kalau tadi yang bisa disimpulkan dari Pak Ketua itu kesalahan orang terdahulu juga mungkin ya. Jadi begini, apa namanya, setiap peradaban ini kan saling mempengaruhi. Betul. Kemajuan peradaban di belahan dunia yang lain itu juga Mempengaruhi ya. mempengaruhi kita. Televisi, teknologi, kita mengadaptasi berbagai macam teknologi, salah satunya televisi. Oke. Yang sayangnya, residunya, efek sampingnya adalah membuat kita secara tidak sengaja meninggalkan budaya baca, budaya literasi. Tapi Pak untuk hal ini nih terkait literasi, karena kan tadi itu apa namanya efeknya tuh sangat luar biasa pada hari ini. Kita beranjak dari apa namanya masa ke masa, dari peradaban ke peradaban, ada mata rantai yang terputus. Kalau tadi salah satu apa yang dikutip oleh Pak Ketua itu yang dimana inilah bonusnya, hasilnya tuh seperti ini. Ya, hari ini. Nah, yang jadi pertanyaannya itu yang sekarang itu, apakah fase itu bisa diulang? Pertanyaannya itu ya, apa bisa diulang gitu kan? Jadi mata rantai yang terputus bisa diselipkan nih di depan sekarang, atau memang kita hari ini udah nggak bisa tuh. Cuman hari ini kita harus menggantikan yang terputus itu supaya lebih ke arahnya lagi dengan kegiatan atau program ataupun dengan kebijakan pemerintah. Karena kenapa ya hari ini kalau menurut saya ya mungkin ya dengan sudah hadirnya AI itu makin wah skill-skill juga kasarnya makin sudah tidak terpakai. Yang sekarang itu justru ya terima jadi terima beres. Nah gitu kan. Apakah semakin parah lagi atau memang sekarang masih bisa diselamatkan nih? Indonesia masih diselamatkan, demokrasi masih bisa tetap bertahan lebih baik lagi. Asalkan satu misalkan. Nah ini menurut Kang Adi gimana? Selama harapan itu ada, maka jalan Oh, selalu ente. terbuka. Kata-kata hari ini Pak Ketua. Hari ini. Bagi saya dengan teknologi yang sekarang makin berkembang dan juga sebagainya, itu bisa berjalan berbarengan. Kalau kita fokus pada literasi dulu, kita nggak bisa melawan arus teknologi yang semakin maju sekarang begitu ya. Yang bisa kita lakukan ya hanya berusaha dengan membarengi itu. Jadi membarengi dengan kemajuan teknologi dengan etika belajar yang baik dan juga sebagainya. Zaman sekarang kan sudah kebanjiran informasi. Ada istilah kan brain rot. Yeah. Orang sudah susah fokus, hanya bisa menerima yang instan saja, sehingga mengalami kebusukan otak. Itu kan diakibatkan gara-gara sesuatu hal yang instan. Dan kita nggak bisa menolak itu.
Tapi menurut saya ini menarik. Kalau di Eropa itu ada pendekatan belajar, namanya tuh Trivium Liberal Arts. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah logic, yang kedua ada grammar, yang ketiga ada retorik. Jadi seseorang ketika sebelum belajar ilmu pengetahuan itu belajar logik dulu, logika dulu, belajar cara berpikir dulu, lalu belajar berbahasa. Oke. Karena berpikir dan berbahasa itu gak ada bedanya sebenarnya. Berbahasa itu merupakan cerminan dari cara kita berpikir. Nah, terus ada retorik. Retorik itu kan sebagai seni buat apa ya namanya, buat seni lah, seni Iya. bermainkan kata-kata dan juga sebagainya. Tapi saya mengistilahkan retorik juga ini bagaimana kita bisa mengimprove kehidupan kita. Oke. Nah, ketika logik ini sudah jalan dan juga sebagainya, maka ketika penggunaan AI pun teknologi akan dibarengi dengan logika yang baik juga. Ketika ada peringatan bahwa oh saya sudah mulai brain root, saya sudah mulai susah fokus nih, dia akan kembali lagi kepada bagaimana cara dia belajar sebelumnya. Oke. Nah, itu Jadi pendekatan-pendekatan jadi memang belajar. harus ada kesadaran Ya. gitu ya. Termasuk juga pendidikan keluarga. Kadang ada anak kecil yang sudah disuguhkan dengan handphone dan juga sebagainya, sehingga ketika diambil dia marah-marah tuh. Itu kan tantangan juga. Ya. Sehingga bagaimana cara belajar ini pun juga harus diperhatikan tentang bagaimana dia menjalani kehidupan begitu. Dan saya rasa tantangan AI teknologi ini kan udah gak bisa dihindari begitu. Tapi bagaimana cara kita menanganinya? Dengan AI sekarang serba mudah, tinggal ketikan, semuanya jadi gitu kan ya. Dia sekarang desainer, para penulis buku sebagainya itu udah mulai tergantikan. Tapi ada satu hal yang gak akan bisa AI rubah, yaitu bagaimana jiwa di dalamnya itu bisa termakan ke dalam hati yang menerimanya gitu. Sense. Jadi masa apa anak muda sebagai masa depan bangsa itu ya tadi kalau bisa diambil intinya tuh kembali lagi pada pendidikan keluarga gitu ya. Pendidikan keluarga yang di mana memang sebaik-baiknya pendidik adalah itu di keluarga. Maka dari itu ya harus dibentengi dengan baik gitu. Kalau Nah, maaf, saya potong sebentar. Kalau boleh saya istilahkan, keluarga itu tanah, oke. sebuah tanah, dan anak itu adalah benihnya. Maka negara itu wajib memberi pupuk dan air pada anak Oh, tersebut iya. begitu. Dua katakan hari ini Pak Ketua. Nah, menurut Pak Ketua sendiri nih terkait Ya, ya. masa depan bangsa itu tadi anak-anak muda. Kalau berbicara founding father, oke lah itu kita bahas hari ini berarti dua pilihan. Mau begini saja meneruskan apa yang sudah digagas atau yang hari ini ternyata masih diselamatkan anak muda itu, Pak. Terkait dengan demokrasi, pemilihan dan sebagainya. Ya. Pertama saya akan jawab pertanyaan sebelumnya dulu Oke, tentang ya kita sudah melalui berbagai fase dan here we are gitu Oke. ya. Disinilah kita sekarang dengan berbagai realitasnya, artificial intelligence, budaya visual dan seterusnya. Saya kira pertanyaan Kang Indra tadi sangat menarik. Apakah kita perlu kembali ke masa Betul. yang telah kita lalui tanpa sengaja, atau masih ada Secerca harapan strategi yang bisa kita untuk menyelamatkan generasi muda. hari ini? Saya kira kita tidak punya mesin waktu, sehingga Pak. kita tidak bisa kembali ke masa di mana kita seharusnya melewati itu cukup panjang ya. Tapi saya ingin menawarkan satu strategi, yaitu mentransformasikan. Kita punya banyak sekali jenis media sekarang. Oke. Ada podcast, ada berbagai macam bentuk sosial media begitu ya. Wajah daripada media ini saya kira sangat tergantung pada isi. Oke. Kalau kita isi dengan informasi-informasi yang mohon maaf tidak punya korelasi dengan peningkatan kualitas diri kita, ya maka ya itulah wajah media kita gitu. Tapi ada beberapa orang yang masih sangat konsisten dan merasa penting untuk terus menyusupkannya. Oke. Apa yang tadi kita tinggal di belakang ya, buku, pengetahuan di dalamnya dan seterusnya. Misalnya kita bisa lihat ada banyak podcast yang membahas tentang isi buku, ada banyak
video, ada banyak konten-konten di Oke. berbagai sosial media yang itu juga menceritakan tentang pengetahuan-pengetahuan tertentu yang mereka dapatkan dari buku. Nah, saya kira ini bisa jadi contoh menarik yang mungkin bisa kita teladani. Nah, kembali kepada konteks pembicaraan kita hari ini, demokrasi, pemilu, dan literasi. Saya membayangkan ke depan bagaimana apa yang terdapat dalam literasi, berbagai macam pengetahuan yang ada di sana, kemudian agenda-agenda kami dalam rangka upaya untuk memperbaiki pemilu dan demokrasi itu bisa kita combine sedemikian rupa, kemudian kita isi sosial media kita isi ruang-ruang digital yang ada di, ya setidaknya di Kota Sukabumi ini dengan informasi-informasi yang, bayangkan kalau itu bisa menjadi sesuatu yang viral, memenuhi Iya. ruang-ruang interaksi kita di dunia digital di Kota Sukabumi. Saya kira perlahan juga akan menarik perhatian banyak orang dan akan dianggap sebagai sesuatu yang penting. Jadi campaign kita mungkin meskipun kita tahu bahwa ada banyak dampak negatif daripada apa yang tadi disampaikan ya, reels pendek begitu ya, potongan-potongan informasi tadi disampaikan, brain rot dan seterusnya. Tapi sayangnya kalau itu kita biarkan di luar, kita tidak intervensi ke sana, yaitu akan Semakin liar. Saya menawarkan bagaimana kalau ya kita ada di sana, kita hadir dengan cara-cara yang baru, ya beradaptasi lah dengan perkembangan. Jadi menarik nih yang dikatakan oleh Pak Ketua. Hari ini kita tidak bisa menolak perubahan, tidak bisa menolak kemajuan teknologi. Hanya kita membicarakan yang terdahulu ya sudah berlalu gitu kan. Tetapi hari ini potensi anak-anak muda hari ini sebagai penerus generasi bangsa ya salah satunya berarti kan tadi yang dikatakan Pak Ketua itu, hari ini apa sih aktivitas yang mereka lakukan? Aktivitas yang mereka sekarang masukkan ke dalam pikirannya apa saja? Misalkan contoh sekarang AI tadi kan. Kemudian yang kedua ada brain rot atau misalkan konten-konten atau reels ya yang memang hari ini banyak ditonton. Malahan kalau dulu mungkin bisa dikatakan orang itu bisa berjam-jam membaca gitu kan. Hari ini bisa berhari-hari nonton konten gitu kan. Walaupun sebetulnya sebetulnya gini yang saya pahami itu gini. Sebetulnya angka membaca atau literasi itu dari dulu sampai sekarang juga tetap sedikit, Pak. Sebetulnya. Hanya mungkin kalau dulu itu yang terekspos keluarnya adalah buku karena media sosial belum ada. Pada akhirnya oh ini produk-produk orang-orang terdahulu tuh bagus-bagus. Padahal kan secara dilihat dari perkembangan banyak juga dulu yang nggak bersekolah gitu kan. Nah, cuman hari ini karena memang media sosial informasi banyak diserap, yang konten-konten terkait literasi, ilmu pengetahuan itu sedikit, pada akhirnya orang-orang yang memang larinya ke ya tadi brain rot itu. Hiburan-hiburan yang memang cuman sepintas sudah. Tetapi itu menjadi efek. Kalau di kopi itu kafeinnya tuh tinggi, Pak. Yang memang kecanduannya itu luar biasa gitu kan. Sampai kalau di apa namanya? Dilerai atau misalkan disuruh berhenti tuh wah, bisa marah-marah kalau anak gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu Pak, mungkin tadi kalau Pak Ketua mengatakan nah sekarang kita mata rantai terputus itu bisa disisipkan. Orang-orang yang memang hari ini penggiat literasi yang ingin menyadarkan masyarakat secara luas itu ya kita sisipkan konten-konten yang memang hari ini sudah dipegang anak-anak muda. Contohnya misalkan demokrasi yang baik, literasi. Minimal mereka mendengar saja dulu kan. Sambil terngiang-ngiang mungkin bisa terinternalisasi oleh dalam dirinya. Nah, kalau menurut Abdi sendiri nih, apakah hal itu juga berdampak signifikan ketika hari ini banyak konten-konten yang memang ya udah terkait literasi kita buat, dan sejauh mana nih teman-teman literasi hari ini sudah masuk ke ranah sana gitu? Oke. Kayaknya kita tuh emang harus memfomokan baca buku ini. Saya tuh tadi ingat dulu yang FOMO yang tahu lato-lato tuh. Oke. So Indonesia main lato-lato tuh kata-kata Oke. kan ya.
Tapi kita juga gak buat memfomokan baca buku gitu. Oke. Orang FOMO baca buku gak apa bagus justru gitu ya. Heeh. Walaupun kadang suka ada stigma baca buku FOMO we maneh mah gitu kan ya. Sudah nama gitu ya. Tapi bagi saya juga itu penting banget buat kita bisa selaras dengan kemajuan Oke. digital. Dan sampai hari ini kalau menurut saya begitu. Sekarang udah mulai banyak anak muda, anak Gen Z yang lebih suka konten-konten yang bisa menambah knowledge mereka gitu. Oke. Walaupun mungkin terkadang ya kemanjiran juga dan juga sebagainya, tapi menurut saya itu lebih baik, lebih better. Dan yang Rias kita buat itu sebagai hook, sebagai pemancing mereka supaya tertarik buat berliterasi begitu. Oke. Karena kan agak sayang, agak berpotensi besar buruknya kalau kita agak terjun di dunia, bukan dunia, hal yang sama dengan buruknya Branded hari ini gitu ya, Oke. yang cuma hiburan aja. Kita bisa gunakan di sana sebagai hook atau pemancing mereka supaya berliterasi begitu. Nah, sehingga menurut saya hari ini sudah lebih baik, sudah lebih better. Oke. Kalau ngelihat juga konten-konten edukasi itu sekarang udah mulai banyak anak muda yang eh, suka menonton seperti itu begitu ya. Mungkin kalau tokoh-tokoh yang terkenal sekarang Ferry Iwanti dan juga sebagainya begitu ya. Bagi saya itu sudah lebih baik, sudah mulai menunjukkan kemajuan di kalangan Malapa Gen Z. Project. Nah, begitu itu Pak Ketua ya. Nah, seperti itu mungkin kalau menurut pandangan saya. Dan kita hanya tinggal mengarahkan, hanya membumikan. Jangan pernah menyalahkan konten yang salah yang banyak, tapi salahkan diri kita kenapa konten yang baik itu sedikit begitu. Ya. Oke. Jadi ya kalau kemajuan kan Kata ketiga hari. Kata-kata ketiga hari ini. jadi kan kemajuan kan membawa potensi yang besar sama besar yang buruk sama besar yang baik juga. Bagaimana cara kita memilih untuk berposisi di mana begitu. Jadi mari kita bumikan literasi, mari kita banjiri informasi-informasi dengan hal yang baik begitu. Sehingga supaya anak-anak kalangan muda, orang di luar itu tertarik buat berliterasi barang. Dan literasi itu bukan cuma membaca buku. Sebetulnya begitu ya, bukan cuma membaca buku, tapi pengalaman membaca buku dan hal-hal yang terdapat dalam buku itu menjadi sebuah gerbang yang sangat indah ketika seseorang itu menyukai membaca buku. Seperti itu mungkin. Nah, jadi Saya boleh izin Pak Kita. sambung nih. Kemarin kan kita baru Piala Dunia ya. Iya, Pildun. Yang salah satu yang viral itu siapa? Halan. Iya, iya. Itu Norwegia ya. Norway. Tadi nanti ada kaitannya dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Adi ya. Satu hal yang sedikit diperhatikan banyak orang ya, di balik kesuksesan tim Norwegia di Piala Dunia dan seorang Halan yang sedemikian viralnya adalah bagaimana pendidikan di Norwegia itu sendiri. Oke, iya, tahu. Jadi kalau itu Ya, negara-negara Skandinavia lah ya. Ah. Bagaimana pendidikan di sana. Tadi kita sempat ngobrol soal ada beberapa pertanyaan tentang apa pentingnya baca buku. Betul. Apakah baca buku kemudian akan berhubungan langsung dengan meningkatnya mata pencaharian saya dan seterusnya. Jadi kalau nggak berguna buat apa dilakukan? Nah, menariknya di negara-negara Skandinavia itu pengetahuan itu tidak pernah dibuat terpisah dengan realitas kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita, Melekat, Pak. ya sangat melekat. Saya ketika anak-anak SD di sana belajar tentang rumus fisika, mereka akan sekaligus mengaplikasikannya terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, ini menarik sih. Misalnya bagaimana merekayasa jalan menuju teknologi apa yang mereka butuhkan untuk merekayasa jalan menuju sekolah yang misalnya nanjak, lebih mudah diakses dan seterusnya. Jadi pengetahuan yang didapatkan dari buku ya, menurut dalam tradisi beberapa negara yang membangun pendidikannya dengan cara yang berbeda itu memang punya hubungan langsung dengan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang mungkin tidak kita belum kita dapatkan di Indonesia. Apakah buku berhubungan dengan penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari? Jelas tuh. Ya, semestinya iya. Harusnya kan, semestinya iya. Pendidikan kita kan belum mengarah ke sana. Agak paradoks. Apa kita hanya baru cangkang, Pak? Ya mungkin bisa dibilang begitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, uh, mungkin secara langsung berkaitan dengan demokrasi ya. Ya. Jadi di beberapa negara Skandinavia itu mereka punya satu tradisi ya. Satu tradisi uh, semacam diskusi publik yang terus dirawat. Jadi mau di masa pemilu maupun di luar masa pemilu, semacam rembuk warga begitulah. Dan ini secara konsisten terjadwal. Ya. Mereka juga secara disiplin menghadiri itu dan ada jadwal secara berkalanya. Nah, disitulah mereka membincangkan berbagai hal tentang persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Mereka juga berusaha mencari solusi dari masalah-masalah yang mereka bicarakan di forum itu. Nah, kalau kita tarik ke teori-teori yang berhubungan dengan demokrasi itu kan kita mungkin bisa mengingatkan kita pada public sphere ya, ruang publik di mana di sana kita membicarakan banyak hal dan pada waktunya ketika pemilu tiba, gagasan, persoalan, aspirasi yang dibicarakan di situ itu bisa benar-benar nanti disesuaikan dengan misalnya apakah ada calon tertentu yang punya visi misi yang relevan dengan apa yang terus-menerus kami diskusikan di forum kami begitu. Nah, tapi yaitu sebuah forum, sebuah public sphere itu ya butuh bahan bakar. Bahan bakar itu ya bernama pengetahuan dan pengetahuan itu hanya bisa kita dapatkan dari ya sumber-sumber seperti buku dan lain sebagainya. Betul. Nah, saya kira mudah-mudahan kolaborasi kita bisa mengarah ke sana. Di satu sisi teman-teman lebih konkret baca, ya komunitas baca itu terus mengkampanyekan, menggerakkan kebiasaan membaca dan KPU juga mudah-mudahan bisa turut men-trigger munculnya forum-forum atau public sphere itu tadi, ruang-ruang publik yang di situ isinya orang-orang yang berdiskusi tentang masalahnya, tentang kepentingan sehingga nanti bertemu dengan momentum pemilu. Gitu. Dan itu bisa menjadi ukuran untuk mereka menentukan pilihannya, siapa yang mewakili mereka dan memimpin mereka ke depan. Kira itu. Kalau boleh, saya mengutip dalam Al-Quran begitu ya. Seseorang itu, seorang terpelajar apalagi, dia itu harus menjadi yang pribadi yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang memperdalam keilmuan, sehingga dalam kehidupannya itu akan tercermin pribadi yang ibadur rahman atau penuh dengan kasih sayang ya. Ketika seseorang punya ilmu dibandingkan dengan kasih sayang, maka akan terbentuk jiwa yang ulul albab. Itu kalau dalam bahasa Quran awamay yadzakaru ila ulul albab begitu itu tuh. Dia seorang itu tidak akan pernah diberikan peringatan apabila dia tidak dapat mengetahuinya begitu. Mungkin boleh dikoreksi nanti teman-teman dari podcast ya. Tapi intinya begini bahwasanya pendidikan itu literasi tentu saja perlu bisa merubah pola pikir kita, merubah hati kita, merubah perasaan kita begitu. Kalau kata Tan Malaka kayak pendidikan itu ada tiga. Yang pertama mempertajam kecerdasan, yang kedua memperkukuh kemauan, yang ketiga adalah memperhalus perasaan. Jadi 3 unsur itu nggak bisa dipisahkan kan? Jadi ada bahan-bahan diskusi dan juga sebagainya itu tidak lain dan tidak bukan untuk mempertajam kecerdasan kita, memperkukuh kemauan kita, pun juga bagaimana kita menumbuhkan empati pada masyarakat. Kalau Tan Malaka kan sangat anti kepada orang yang kaum terpelajar yang anti dengan orang yang pecangkul. Jadi ketika kaum terpelajar tidak mau masuk ke dalam masyarakat yang menggunakan cangkul, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Kan begitu ya kalau Tan Malaka. Jadi saya rasa diskusi dan segala macam itu perlu mengarah ke sana. Perlu bagaimana kita mencerdaskan bangsa. Karena itu adalah amanah konstitusi. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bagaimana memperkukuh kemauan kita terhadap kemajuan bangsa. Pengetahuan dijadikan sebagai dasar dari segala perilaku kita, pun juga perasaan kita yang senantiasa berempati, tumbuh kasih sayang di dalam setiap kehidupan kita. Maka saya kira ketiga hal ini perlu menjadikan dasar Realisasikan begitu ya dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Maka insya Allah mungkin kami dari Duta Baca juga siap terus berkontribusi, berkolaborasi untuk bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia ini. Berarti nih Pak Ketua sepakat ya
sebagai anak muda sekarang itu sebagai penerus kehidupan bangsa, estafet ke berlangsungnya bangsa negara Republik Indonesia ini, kalau misal menurut Ketua nih, hari ini literasi ataupun misalkan pendidikan lebih dipermudah lagi aksesnya gitu misalkan. Terus sepakat mungkin ya Pak Ketua ke sana. Seperti tadi kan permasalahannya, kalau misalkan orang udah terngiang-ngiang dengan program membaca, ilmu pengetahuan adalah gerbang kesuksesan misalkan. Karena tadi kan kata Pak Ketua juga, tidak ada orang sukses kalau misalkan tidak membaca, dia pasti membaca gitu kan. Maka dari itu mungkin hari ini nih anak-anak muda yang memang hari ini harus melek, apalagi menyongsong 2029, ya pada akhirnya mungkin boleh nanti teman-teman harus jangan lihat sekarang ya lebih FOMO yang mana, yang viral yang mana, jangan sampai tadi ada alasan kenapa milih A, kenapa milih B? Karena lihat fisik gitu kan. Harusnya lihat visi misi gitu. Apalagi visi misinya misalkan kayak tadi memper apa mempermudah untuk akses pendidikan maupun sekarang menggelontorkan buku-buku atau bahkan menggratiskan buku-buku bacaan. Setiap gerai itu atau setiap sudut tuh wajib ada buku. Ada Mungkin pojok baca. seperti apa Pak Ketua? Seperti sekarang kan banyak anak muda di kafe-kafe nongkrong. Wajib baca dulu buku misalkan gitu. Dikasih diskon kopinya 10%. Asal baca buku misalkan. Kenapa tidak kan pada akhirnya? Bisa. Saya kira ada banyak sekali pilihan Ya, pendekatan yang bisa kita ambil untuk mengkampanyekan literasi ya, dan seterusnya. Pemilu. Tapi saya membayangkan sangat sederhana sebenarnya bagaimana gerakan literasi dan KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa berkolaborasi untuk mengupayakan perbaikan pemilu dan demokrasi ke depan. Sebagian orang mungkin melihat kita ada di situasi yang cukup kompleks. Iya. Masalahnya sudah sedemikian akut sehingga beberapa juga udah mulai frustasi. betul. Tapi saya melihatnya sesederhana Kang Adi ngumpulin beberapa temennya di perpustakaan, kita datang, ya, penyelenggara datang, kemudian di sana kita berdiskusi tidak hanya tentang pemilu, tetapi mungkin persoalan-persoalan pendidikan, persoalan misalnya anggaran riset yang sangat terbatas dan Iya. seterusnya, persoalan-persoalan sehari-hari aja. Sehingga kemudian nanti paling tidak kerjasama antara KPU dengan teman-teman yang penggiat literasi ini dapat mengantarkan kita pada situasi di mana kita sendiri mampu memetakan atau menginventarisir masalah kita sendiri, sehingga kita tahu kebutuhan kita. Jangan-jangan ya dialog antara berbagai calon legislatif atau calon eksekutif yang selama ini maju di pemilu dan pilkada itu tidak terjadi karena masyarakatnya sendiri tidak pernah membicarakan persoalannya. Karena kita tidak menunjukkan jalan bahwa persoalan yang bisa kita bicarakan itu solusinya bisa kita upayakan melalui jalur-jalur yang ya seperti pemilu dan demokrasi. Saya membayangkan ya sederhana kita sering ngumpul berdiskusi dan tentu itu perlu ditenagai oleh literasi yang baik dan seterusnya. Saya kira persoalan bagaimana penyelenggara pemilu dan penggiat literasi bekerja sama itu untuk memperbaiki demokrasi, saya kira sesederhana itu. Saya membayangkan sederhana itu. Kita sering berkumpul, berdiskusi dan tahu apa masalah kita dan bagaimana itu kita tangani dalam ruang-ruang pemilu dan demokrasi. Saya kira itu. Siap, terima kasih Pak Ketua. Adi, gimana? Ya, mungkin gimana ya? Mungkin sudah lengkap soal Pak Ketua. Dijawab tadi. Oke. Berbagai macam. Tapi mungkin kalau boleh saya kasih tips buat anak muda, terutama nanti pemilih pemula dalam memilih demokrasi nanti. Tentu saja politik itu sangat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Betul. Bahkan harga telur aja kan soal politik begitu ya. Itu hal Segala sesuatu diatur oleh politik ya, sebetulnya. politik itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan polis ya, itu kan negara atau kota. Jadi
apapun pilihan yang kita nanti pilih, itu akan menentukan masa depan kita. Suara pemula itu gak bisa dianggap remeh. Apalagi sekarang kita masuk ke dalam bonus demografi, di Iya, mana anak muda itu lebih dominan dibanding betul. dengan kaum baby boomer yang tahu gitu ya. Ya. Jadi saya kira dalam diskusi tadi dan segala macam itu perlu partisipasi anak muda lebih jauh supaya bisa mengkritiskan diri. Karena semakin kita kritis, itu akan semakin lebih baik ke depannya. Kalau saya boleh kasih quotes ya yang saya kutip dari sosial media Iya. begitu ya. Kalau misalkan dalam sebuah percintaan, apa ya kita sedikit ya kali kan, pondasi mencintai dengan hebat Oke. adalah berpikir dengan tajam. Tidak mungkin seseorang bisa mencintai dengan hebat apabila dia berpikir dengan loyo. Oh, Jadi berpikir tajam tentang memikirkan solusi masalah yang sedang dihadapi itu perlu dimiliki oleh kaum muda saat ini. perlu effort lebih ya. Perlu effort lebih. Dan dengan saja dengan berdiskusi, mengambil pengetahuan dan juga sebagainya. Dan selebihnya ketika kita memilih, kita juga perlu dasar kenapa kita memilih orang tersebut, Oke. memilih calon tersebut. Jangan sampai kita hanya karena fisik dan juga sebagainya. Mungkin kalau tips dari saya untuk bisa memilih calon yang lebih baik, itu melihat dalam dua hal. Yang pertama moralitas, yang kedua kompetensi. Kenapa moralitas itu penting? Kalau kata Bung Hatta, ya, cerdas kalau misalkan bodoh itu bisa diperbaiki dengan belajar. Kalau tidak cakap itu bisa diperbaiki dengan pengalaman. Tapi kalau tidak jujur itu akan sangat sulit untuk diobati. Ya, jadi moralitas itu penting karena bangsa ini butuh orang yang jujur, bukan orang yang pintar juga butuh ya, tapi mungkin jujur lebih penting ya. Intinya harus lengkap tiga-tiganya. Harus lengkap. Terus yang kedua adalah kompetensi. Mungkin kita bisa membayangkan, bisa menilai lah. Orang-orang yang berpikir kritis itu bisa menilai. Kira-kira dipimpin oleh orang yang berpendidikan, mungkin dengan backgroundnya apa, kita kan bisa menilai hal itu ke depan. Maka hal ini menjadi sebuah catatan penting tentang bagaimana kita memilih pemimpin kita di masa depan nanti atau berdemokrasi ya begitu. Ya. Karena yang masyarakat inginkan pasti pelayanan yang baik, pasti pelayanan yang dia terima tuh akan mensejahterakan dirinya begitu. Nah, maka dalam hal ini yang dibutuhkan itu kan moralitas dan juga kompetensi sehingga menimbulkan pelayanan yang baik. Nah, setelah itu karena mungkin tadi tidak dipilih dan sebagainya, karena kebetulan saya baca buku judulnya itu Etika Publik dari Pak Haryat Moko. Itu ada segitiga pelayanan publik. Di antaranya yang pertama itu ketika udah terpilih, moralnya bagus juga sebagainya, dia akan mendapatkan namanya modalitas. Modalitas dari partainya, pemangku kebijakan dan juga sebagainya. Jika modal ini tuh dibarengi dengan kompetensi yang baik, kompetensi dalam memimpin, public speaking dan juga sebagainya, maka insya Allah akan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Ya, Baik. jadi moralitas dan juga kompetensi itu akan mendapatkan sebuah modalitas ketika dia menjabat, dan modalitas itu harus Ya. dipengaruhi oleh kompetensi yang baik sehingga menimbulkan pelayanan publik yang baik. Jadi hari ini saya kira anak muda perlu melek, perlu aware terhadap kepemiluan ini, dan jalan yang menurut saya itu harus dilewati itu adalah kan banyak-banyak membaca, banyak-banyak apa ya namanya berliterasi atau berpikir kritis terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini. Baik. Ya, karena kalau nggak baca ya gimana lagi gitu. Kalau selewat-selewat itu akan rentan dipengaruhi oleh hoax-hoax dan juga sebagainya. Ya, dan membaca pun orang kadang ngeremehin, cuman Ya. baca kok. Padahal membaca itu sebuah ujian. Saya kebetulan bawa buku ya, Ya. bawa buku ini apa ya berapa halaman nih? 150 halaman. Bagi saya pakai sampai mungkin sedikit ya Pak ya. Tapi membaca ini sebuah ujian hidup di mana kita tuh gak bisa tengah-tengah ke Tetap harus ke rundut akhir. ya. Terus harus runtut, harus dari awal, tengah sampai akhir, bahkan sampai menyelesaikannya. Maka bagi saya orang yang hebat itu bukan orang yang punya berbagai macam barang dan sebagainya, tapi orang hebat itu adalah ketika orang bisa menyelesaikan ujiannya, termasuk ujian dalam menyelesaikan sebuah buku. Karena membaca buku itu hobi yang mahal, karena harga buku pada mahal gitu ya. Jadi kalau kalian bisa membaca buku dengan selesai, itu kalian nambah tuh apa namanya knowledge dan juga sebagainya begitulah ya. Termasuk portofolio lah. Ya, karena itu tentang diri dan buku. Oke. Orang lain nggak bisa intervensi di sana begitu. Mungkin itu sedikit tips lah dari saya. Menarik nih Pak Ketua, sebetulnya nih kalau berdiskusi tidak akan ada habisnya nih, apalagi terkait dengan literasi. Ya, nanti Kasarnya diulang lagi. gini lah, kalau berbicara dengan orang yang memang tahu
dan juga banyak wawasan pengalaman, tidak akan waktu yang memang tidak akan bisa apa namanya, tidak akan habis kasarnya gitu ya, akan terus menerus. Tapi mungkin ini sebagai awal gerbang pertama kita dalam rangka mengajak teman pemilih, kemudian anak-anak muda semua, bahwasanya gerbang dari segala gerbang adalah demokrasi. Demokrasi bisa dibangun dengan apa? Dengan literasi pada akhirnya. Hari ini penentuan masa depan bangsa ke depannya tergantung apa? Tergantung demokrasi dan literasi anak mudanya hari ini. Seperti itu. Closingnya boleh Pak Ketua? Ya, karena kemanapun diskusi kita mengembara ya. Betul. Jadi kita udah ke masa Peradaban Romawi. teknologi ya, segala macam ya. Tetap pada akhirnya yang kita hadapi apa yang terjadi hari ini dan Betul. apa yang harus kita lakukan ke depan. Maka melalui kesempatan ini saya mengajak teman-teman pemilih di luar sana bahwa sudah ada gerakan yang ya setidaknya sejauh ini cukup konsisten kita lakukan antara KPU selaku penyelenggara pemilu dengan rekan-rekan yang menggiati atau penggiat literasi. Kita sudah beberapa kali berkegiatan bersama dan kami mengajak teman-teman pemilih yang ada di luar sana, jika ada satu cara untuk memperbaiki dan menghadapi situasi yang hari ini sedang kita hadapi ya, maka ya saya menawarkan bergabunglah bersama kami ya di perpustakaan. Nanti jadwalnya kita umumkan dan kami KPU dan rekan-rekan penggiat literasi terus berkegiatan di sana dan mudah-mudahan jumlahnya akan terus bertambah. Amin. Sehingga gerakan ini menjadi gerakan kita semua. Ada dua misi. Pertama, mengkampanyekan terus atau menggalakkan literasi di Kota Sukabumi. Yang kedua, misi ini juga disertai dengan upaya untuk terus memperbaiki kualitas pemilu dan demokrasi di Kota Sukabumi. Saya kira itu, Kak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi teman pemilih, hari ini sebetulnya sudah ada kolaborasi antara Dinas Perpustakaan Kota Sukabumi dengan KPU Kota Sukabumi dan juga dengan teman Duta Baca, dengan teman literasi Duta Baca. Kita membuka RPP atau gerai RPP dan di situ ada diskusi-diskusi yang selalu konsisten dan hidup. Jadi teman pemilih juga kalaupun mau ada yang bergabung atau misalkan tertarik nih terkait dengan demokrasi ya, atau saya ingin jadi penyelenggara pemilu nih, boleh kita nanti gabung diskusi, kemudian juga berbagi pengalaman di sana gitu ya. Mungkin dari Kang Adi sendiri untuk closing statement-nya silakan. Saya tuh pengen sama pantun. Boleh, boleh, boleh. Tapi jangan cakep, dikira sama uhuy. Uhuy. Jadi jangan cakep, uhuy gitu ya. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Pagi hari memetik melati. Uhuy. Harumnya semerbak hingga ke desa. Oke. Membaca dahulu sebelum memilih agar keputusan penuh dengan makna. Luar biasa. Mungkin selebihnya saya ingin mengutip quotes dari Mbak Najwa Shihab. Beliau Duta Baca Indonesia sebelum yang sekarang itu Ya. Tukul Agung ya tahun 2019. Lupa lagi, saya lupa. Intinya quotes seperti ini. Hanya butuh satu buku untuk Anda jatuh cinta pada membaca. Mari temukan buku itu, mari jatuh cinta. Oke. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan tentu saja ini sebagai upaya dalam membumikan literasi dimanapun kita berada, karena literasi itu adalah sebuah bekal hidup yang tak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Dengan literasi, hidup akan semakin bermakna. Dengan literasi, kita bisa bantu banyak orang. Dan dengan literasi, kita menuju kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Ketua, hatur nuhun, Kang Adi hatur nuhun. Ini momen yang sangat berharga, sangat apa namanya, berisi semua pembicaraannya luar biasa, tidak ngawang-ngawang, dan pada akhirnya memang kita tunggu realisasi dan konsistensinya ke depan antara lembaga KPU Kota Sukabumi juga dengan teman-teman Duta Baca. Karena kenapa? Yang paling sulit itu bukan gagasannya, yang paling sulit itu bukan kita memulainya, tapi konsistensinya itu.
karena semua orang dapat memulai, semua orang punya gagasan dan ide, tapi tidak semua orang dapat konsistensi, kontinuitasnya, dan itu perlu kita saling mengingatkan. Teman pemilih, jangan lupa juga untuk selalu follow akun media sosial KPU Kota Sukabumi. Tentunya jangan lupa untuk membaca, karena tadi yang namanya demokrasi tidak akan terlepas dari literasi. Terima kasih, sampai ketemu dengan episode selanjutnya. KPU melayani.